Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuni dari kelas 5A Keuangan Perbankan Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini saya akan membahas tentang hukum perusahaan. Nah, apa sih perkumpulan itu? Perkumpulan merupakan induk atau bentuk asal dari segala bentuk persekutuan yang bergerak dalam bidang bisnis atau dunia usaha. Unsur dominan perkumpulan yaitu ada 4. Yang pertama, adanya kepentingan bersama. Yang kedua, adanya kehendak bersama. Yang ketiga, adanya tujuan bersama. Dan yang keempat, adanya kerjasama. Berdasarkan status hukumnya, perkumpulan dibedakan lagi menjadi 2, yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Berdasarkan kepemilikan, perkumpulan dibagi menjadi 3. Yang pertama, dimiliki oleh satu orang atau perusahaan perorangan. Yang kedua, dimiliki oleh beberapa orang, contohnya seperti firma, CV, atau PT. Yang ketiga, dimiliki oleh negara atau yang disebut dengan perusahaan negara. Selanjutnya, ada kewajiban orang untuk menjalankan perusahaan. Yang pertama, harus mempunyai dokumen perusahaan. Udah tertera dalam UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dan di pasal 6 ayat 1 KUHD yang berbunyi, setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan mengadakan catatan-catatan mengenai keadaan kekayaan menurut syarat-syarat yang diminta oleh perusahaannya sedemikian rupa, sehingga dari catatan itu setiap waktu dapat diketahui hak-hak dan kewajibannya. Yang kedua, perusahaan wajib mendaftarkan perusahaannya. Sudah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Yang dikecualikan dari kewajiban mendaftar perusahaan yaitu setiap perusahaan negara yang berbentuk percen, perusahaan jawatan. Yang kedua, setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi, pengusaha sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya, serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk yang pertama yaitu perserikatan perdata. Perserikatan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya. Cara mendirikan Manscape pada pasal 16-18 KUH Perdata tidak diharuskan cara pendirian secara tertulis. Perjanjian pendirian Manscape pun masih merupakan perjanjian yang menganut asas konsualisme. Pembagian keuntungan dan kerugian pada Manscape pada pasal 1633 KUH Perdata. Cara pembagian keuntungan dan kerugian sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada satu orang karena akan melanggar asas kemanfaatan bersama atau kerjasama. Tetapi sebaliknya, semua kerugian dapat dibebankan kepada seorang sekutu. Berakhirnya Manscape yaitu yang pertama, hancurnya benda atau objek Manscape. Yang kedua, pengakhiran oleh salah satu anggota. Yang ketiga, pengakhiran oleh hakim dengan alasan sah. Yang keempat, selesainya perbuatan-perbuatan untuk mendapatkan Manscape. Yang kelima, kepalitan salah seorang sekutu. Yang keenam, suara bulat dari seluruh sekutu. Yang ketujuh, berlakunya syarat bubar jika perjanjian pendirian diatur. Yang kedelapan, setelah pembubaran di antaranya anggota Manscape, pemisahan dan pembagian harta. Yang kedua, ada persekutuan firma. Firma adalah tiap-tiap perserikatan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Firma merupakan perserikatan perdata khusus, yaitu dapat memakai nama bersama. Yang kedua, mengenal sistem mempertanggungjawabkan pribadi untuk semua. Yang ketiga, ada persekutuan komanditer atau CV. CV adalah persekutuan antara seorang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya pada satu pihak, dan seorang atau lebih sekutu hanya menyerahkan uang pada pihak lain. Persekutuan komanditer berdasarkan pasal 16 sampai dengan 21 KUHD. Yang pertama, sekutu kerja, sekutu komplementer atau sekutu aktif atau sekutu pengurus. Yang kedua, ada sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer atau sekutu pasif atau sekutu diam. Sekutu kerja yaitu sekutu ini
berhak memasukkan modal ke dalam persekutuan. Yang kedua, sekutu ini bertugas untuk menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab sekutu ini merupakan tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Jika sekutu kerja lebih dari satu orang, harus ditegaskan apakah di antara mereka ada yang dilarang bertindak keluar. Meskipun sekutu tersebut tidak berhak bertindak keluar, tetapi tanggung jawabnya tetap sebagaimana ditetapkan pada pasal 18 KUHD tentang tanggung jawab serta tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Yang kedua, ada sekutu tidak kerja. Sekutu komanditer wajib menyerahkan uang, benda, atau tenaga kepada persekutuan sebagai yang telah disanggupkan oleh dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Yang kedua, tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan oleh untuk disetor. Yang ketiga, sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu komplementer berupa BHR. Jika larangan tersebut dilanggar, maka tanggung jawab sekutu komanditer sama dengan suatu sekutu komplementer, yakni secara pribadi untuk keseluruhan. Selanjutnya, PT. PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Karakteristik PT. Yang pertama, pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila persyaratan perseorangan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Yang keempat, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Selanjutnya ada organ-organ PT. Yang pertama itu ada RUPS. RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar. Yang kedua ada direksi, yaitu merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga ada komisaris, yaitu merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perusahaan lanjutan. Yang pertama ada merger. Merger merupakan suatu perseroan atau lebih menggabungkan diri dengan perusahaan yang telah ada, dengan pengertian bahwa perseroan yang menerima penggabungan tetap ada dan perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Yang kedua ada konsolidasi. Suatu perseroan atau lebih meleburkan diri menjadi satu dan membentuk perusahaan baru. Hal ini berarti bahwa semua perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar dan kemudian muncul perseroan baru. Yang ketiga ada akuisisi. Akuisisi merupakan pengambil alihan perseroan yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Dalam pengambilan perseroan lama tetap ada dan beralih hanyalah kepemilikannya. Demikian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.